Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan sambut kami dengan senyuman. Ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam masalah, baik dalam studi, pekerjaan, relasi, keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyambut kami dengan tangan yang terbuka. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, apapun yang kami alami, tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Nya Tuhan pada kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang dikasihi oleh Tuhan ini, kami sungguh rindu hidup kami dipimpin oleh Tuhan, hidup kami dipegang oleh Tuhan, dan firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami yang menerangi langkah kami. Biarlah firman-Mu yang boleh memberikan arah hati kami, perspektif cara kami melihat kehidupan, dan bagaimana kami mengutamakan hal-hal yang Tuhan ingin utamakan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau beracara dalam hati pikiran kami, Kau menguasai seluruh hati pikiran kami dan menuntun kami dalam kebenaran. Juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan sederhana dan mudah dipahami. Dan kami semua Tuhan dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini menjadi waktu kudus-Mu Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami dan sapalah kami umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Tadi gelap-gelapan mungkin gak kelihatan kanan kirinya. Kasih senyuman yang manis. Disapa, high five, salaman juga boleh ya kan. Kita bersyukur hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan ya. Kita akan mengenal lebih lagi tentang Tuhan kita. Ketika kita mau mengenal diri kita nggak bisa kalau kita nggak kenal Tuhan pencipta kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita membuka Alkitab kita yuk. Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 kita akan merenungkan pernyataan Yesus tentang Dia adalah terang dunia ya. Kita membaca silih berganti. Ayat 12 saya bacakan teman-teman, ayat 13 selanjutnya sampai ayat yang ke-20. Kita dapat semuanya? Kita baca gantian ya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, yaitu waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Dengan jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman kasih Tuhan, hari ini kalau kita nggak hati-hati ya, kemarin saya GDG ngomongin tentang e-commerce ya. Satu hal yang menarik dari e-commerce itu hari ini kalau teman-teman nggak hati-hati, teman-teman bisa beli barang-barang yang palsu ya. Karena kalau kita mau belanja katanya ini harus ngecek apakah tokonya itu barangnya 100% ori. Bener nggak sih?
Bener nggak sih? Jadi lebaran tahun lalu saya sempat ke Labuan Bajo, kita salah beli sunscreen, bukan di official store, ternyata sunscreennya itu palsu. Labuan Bajo itu kita, ya Kristina ya, kayak pewanas gitu ya, pewanas banget. Kita pakai sunscreen itu kok tetap kayak kepiting rebus gitu, kita aja kayak bingung apa kurang gitu ya, besoknya ditambah kok tetap gosong gitu ya. Ternyata kita cek tokonya bukan 100% ori, jadi agaknya kita beli 3-4 itu semuanya palsu, alhasil saya pulang dalam keadaan medium rare. Dan kulit saya nggelodoki selama 3 minggu kayak ular teman-teman ya. Nah hari ini ada banyak barang tuh palsu, bahkan hari ini orang udah nggak malu-malu lagi jualan barang palsu. Kalau dulu itu, zaman dulu sekitar 10 tahun yang lalu, itu masih orang tuh masih agak sungkan gitu. Misalnya Crocs gitu ya, palsunya tuh masih Croc, nggak pakai S, ngerti nggak sih? Hari ini tuh enggak. Hari ini tuh labelnya juga Crocs, parah banget. Dulu tuh kalau Adidas itu ada kayak Abibas gitu ya, kayak diputer gitu ya hurufnya gitu. Masih ada usaha gitu. Hari ini orang nggak mau usaha, dijiplak gitu aja nggak mau usaha, bahkan ngedit Photoshop untuk membedakan mereknya. Jadi kalau teman-teman nggak hati-hati hari ini, teman-teman bisa beli barang yang palsu. Yang paling banyak dipalsu hari itu sebenarnya adalah tas, apalagi tas import ya. Bener nggak sih? Ada di sini suka beli tas import? Mungkin mama kalian shopping di Hong Kong gitu ya. Nah, tapi katanya orang-orang Surabaya, encik-encik Surabaya ini jago membedakan tas. Nah, saya mau ngetes anaknya jago atau enggak ya. Tas Gucci ini kira-kira yang asli yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Satu atau dua? Coba. Siapa yang bilang satu, siapa yang bilang dua? Interaksi dikit lah ya supaya nggak ngantuk. Udah ada yang angop kan? Ayo. Satu atau dua? Siapa yang satu? Satu. Wih, ini jago barang ini ya. Yang dua berarti sisanya ya. Dua siapa? Oh dua ya, Lili dua. Aku nggak tahu loh. Oh yang nomor dua ya, yang nomor dua ya. Yang udah menikah juga harus hati-hati ya. Istrinya bongkar barang nih perlu tahu nih ori atau enggak ya. Aduh, hati-hati yang jatuh. Ya oke. Kalau ini nggak tahu ya ini. Mereknya gimana bacanya, ada yang tahu nggak ya? Satu atau dua? Yang satu siapa? Oh Suki satu ya, JP satu. Ini kok nggak ada mereknya yang nomor dua ini ya, mencurigakan. Nomor satu, oke. Yang nomor dua? Yang nomor dua Sensen ya, kita lihat. Nomor dua ya, yang asli ya. Jeli juga ya. Jadi yang jadian sama Sensen ini ya nggak bisa pakai kartu kreditnya Sensen sembarangan karena dia tahu barang asli sama palsu. Terakhir. Nah ini nih, ini agak tricky ya karena nggak terlalu mirip. Tapi ini katanya collection uniknya Celine ya. Yang asli yang satu atau yang dua? Yang limited edition satu. Siapa yang satu? Ini yang satu. Satu kok agak setengah tiang gitu ya. Satu, yang dua? Ya, satu ya. Ya, itulah ya, kalian mungkin nanti makin lama makin tahu lah ya, karena mungkin banyak pengetahuan. Sebenarnya barang itu tricky gitu ya, tapi sebenarnya ya kalau tanya AYI Surabaya ini, mereka bisa bedain loh. Dari jauh gitu katanya bisa tahu ya. Tapi sebenarnya kalau barang itu biasanya ayah itu mesti nyekel, bener nggak sih? Oh mesti cekel ya, itu kandel atau enggak gitu kan? Itu jahitannya rapi atau enggak gitu. Jadi kalau barang itu sekalipun membedakannya lumayan susah, teman-teman banyak yang salah. Tetapi sebenarnya kalau barang itu masih bisa. Kalau kita ngikutin, kalau kita tahu dan punya beberapa, kita pelan-pelan bisa tahu kualitas yang bagus sama yang KW ya. Itu barang. Kalau kita mempelajarinya masih bisa. Nah hari ini kita ngomong tentang orang Kristen. Nah kalau orang Kristen ini agak susah teman-teman ya. Yang asli sama yang KW, yang ori sama KW itu agak susah dibedain ya. Kenapa? Karena keduanya yang ori maupun yang KW itu sama-sama ke gereja, ya kan?
ori maupun KW, kita sama-sama ke gereja, bajunya sama-sama rapi, kalau disambut sama-sama ramah, ya kan. Kemudian lek khotbah sama-sama tidur, ya kan. Ori maupun KW sama-sama tidur, ya, mungkin kecapean tadi malam ya, bergadang dan lain sebagainya. Kemudian baca Alkitab, kalau dilihat di absen ya sama-sama baca gitu kan. Jadi kadang itu orang Kristen yang asli sama yang palsu itu lebih susah dibedain daripada barang. Nah, hari kita mau sama-sama lihat ciri-ciri pengikut Yesus yang asli itu seperti apa sih? Yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Dan yuk kita sama-sama jangan bilang, oh iku palsu, iku arek iku palsu. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah kita ini pengikut Yesus yang ori atau kita KW 1 atau KW 12? Mari kita renungkan apa sih sebenarnya tanda-tanda iman yang sejati. Karena iman yang sejati itu bukan ditandai dari pengetahuan rohani yang baik. Oh bagus, teman-teman kalau tahu banyak hal, tahu banyak hal tentang kekristenan, tentang Tuhan itu bagus, tapi nggak cukup itu. Kalau teman-teman punya aktivitas rohani, pelayanan, penyambutan, itu bagus. Tetapi itu nggak jaminan teman-teman itu murni, nggak jaminan teman-teman itu pengikut Yesus yang sejati, nggak jaminan teman-teman itu ori, bisa-bisa teman-teman itu KW. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan perkataan Yesus tentang akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus itu berkata, akulah terang dunia dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan Yesus ini dikatakan ketika ia ada di dalam court of women atau tempat perbendaharaan. Kalau kita lihat di ayat terakhir yang tadi kita baca dari Yohanes pasal yang ke-8 itu, dikatakan di sana, Yesus mengatakan perkataan itu dekat perbendaharaan. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu tempat itu disebut court of women. Nah maksudnya apa? Tempat perbendaharaan itu seperti namanya perbendaharaan itu dekat sama kata bendahara, tempat persembahan ya. Jadi di bait suci itu ada satu tempat yang adalah tempat di mana orang itu memberikan persembahan. Di sana kalau kita sekarang di gereja ditodong 2 kantongnya kita protes ya, kantongnya loro hari ini. Tadi tak kasih ongkol, ini ngasih apa sekarang ya kan? Kita ditodong 2 aja kita protes ya. Waktu itu ada 13 kota, teman-teman ya, di tempat persembahan di bait suci itu bentuknya mirip seperti trompet dan isinya itu macam-macam. Ada persembahan untuk korban bakaran, ada persembahan untuk kemenyan, peralatan bait suci, persembahan kasih untuk orang miskin. Itu semuanya dibeda-bedakan di sana. Oleh karena itu tempat ini, tempat memberikan persembahan ini tentunya adalah tempat yang sangat ramai. Pasti ada banyak orang yang lalu lalang di sekitar tempat di mana Yesus mengatakan perkataan ini. Dan bukan hanya karena tempat persembahan sehingga tempat ini ramai. Tapi kalau kita melihat waktu di mana Yesus mengatakan ini adalah pada waktu orang Israel merayakan perayaan Pondok Daun atau Feast of Tabernacle. Dan biasanya dalam Feast of Tabernacle ada 2 acara besar, yaitu yang pertama itu pemercikan air. Enggak heran di Yohanes 7 kita ngelihat Yesus bilang aku adalah air hidup. Ya enggak sih? Dia berkata aku adalah air hidup, sumber air hidup. Dan yang kedua, festival Pondok Daun itu ada perayaan yang namanya illumination atau penerangan bait Allah. Nah illumination itu seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman lihat gambar ini, pada waktu acara illumination itu akan ada 4 obor besar di area itu yang dinyalakan waktu mereka merayakan illumination itu. Ya, illumination kok kayak minion ya, illumination ya. Tapi waktu itu ada 4 obor besar itu yang dinyalakan. Biasanya salah satu dari imam muda ya, bukan yang tua, karena kalau yang tua manjat itu pasti meninggoy ya. Jadi yang manjat itu biasanya salah satu imam yang muda manjat ke atas dan menyalakan 4 obor itu secara bersamaan. Dan ketika mereka menyalakan itu, mereka mengingat kasihnya Tuhan yang memimpin mereka melewati padang gurun dengan pimpinan tiang api. Jadi ini adalah perayaan syukur di mana mereka menyanyi, menari, mensyukuri dan mengingat karya Tuhan yang sangat besar bagi bangsa Israel. Dan obor ini dicatat bukan hanya menerangi seisi bait suci atau semua dari bagian bait suci, tetapi bahkan menerangi setengah dari kota Yerusalem.
Jadi ini peristiwa yang sangat monumental yang mereka rayakan setiap tahunnya. Bahkan bukan hanya mereka yang berkumpul di sana, bahkan orang-orang yang dari rumah pun bisa melihat bahwa festival itu sudah dimulai. Teman-teman, di dalam konteks seperti inilah kemudian yang menarik, Yesus itu berkata, aku adalah terang dunia. Ketika terang itu dinyalakan di bait suci, semua orang mensyukuri karya Tuhan. Di sana Yesus itu berdiri dan berkata, aku adalah terang dunia. Dan barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nggak heran ketika waktu itu, kalau kita bayangin ya, waktu itu semua orang lagi merayakan festival terang itu, illumination itu. Dan Yesus menyatakan diri sebagai terang yang sejati. Nggak heran orang di sana pro kontra. Dan itu dramatis sekali ya, waktu semuanya terang dia bilang, akulah terang yang sejati, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia nggak akan berjalan dalam kegelapan. Nggak heran ada banyak orang di sana pro kontra. Karena wah, orang ini menyatakan dirinya di hadapan terang yang begitu terang, dia menyatakan dirinya terang dunia, terang bagi dunia. Ya, teman-teman, kalau kita ngelihat statement Yesus ini, apa sih maksudnya dia adalah terang dunia? Yesus berkata dia adalah terang dunia, artinya ya bukan terang yang berasal dari dunia, adalah terang bagi dunia ini. Dan barang siapa yang mengikuti Yesus, yang ada dua tanda di sana. Yang pertama, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia nggak akan terus berjalan dalam dosa. Tetapi yang kedua dikatakan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, kita akan lihat dua kata-kata ini. Yang pertama, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya kalau kita mengikut Yesus, kita nggak akan berjalan dalam kegelapan. Hanya kita nggak akan hidup bersembunyi dari Tuhan. Ya, hal itu ciri dosa adalah kita bersembunyi dari Tuhan. Kalau teman-teman melakukan sesuatu yang teman-teman nggak yakin ini dosa atau enggak, tapi teman-teman itu nggak bisa bawa itu dalam doa, atau bahkan teman-teman diem-diem gitu, itu kemungkinan dosa. Karena teman-teman menyimpan hal itu di dalam kegelapan. Kalau teman-teman nggak bisa come clean before God tentang hal itu, berarti kemungkinan itu dosa. Karena ini cirinya, Tuhan bilang nggak akan berjalan dalam kegelapan, nggak seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi. Orang yang mengikuti Yesus sejati akan come clean before God, dan dia nggak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi orang yang mengikut Yesus, dia nggak akan terus hidup dalam dosa. Bisa nggak dia jatuh dalam dosa? Kemarin ada yang WA aku, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa teman-teman ya, tapi kita nggak akan terus-menerus menikmati, bahkan terus-menerus bersembunyi. Kita akan minta ampun sama Tuhan, kita akan datang sama Tuhan, kita akan minta Tuhan yang menuntun dan mengampuni kita. Yang kedua, Yesus berbicara tentang barang siapa mengikut aku, selain tidak berjalan dalam kegelapan, ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita berbicara tentang terangnya Tuhan, seringkali kita itu berpikir bahwa terangnya Tuhan itu yang menyertai jalan kita di dalam dunia yang gelap sehingga kita enggak tersesat. Tapi sebenarnya enggak, Yesus itu berkata barang siapa mengikut aku dengan sesungguhnya, mereka itu bukan dipimpin oleh terang. Mereka itu bukan berjalan dalam terang, bukan. Tapi mereka memiliki terang itu. Teman-teman, ini menarik karena Yesus bilang ini bukan masalah kita punya Tuhan, Tuhan akan sertai kita, Tuhan akan pimpin kita. Ada banyak rintangan kita nggak akan, kita akan lewat karena ada terang Tuhan. Bukan tentang itu loh. Tetapi tanda yang sejati itu adalah kita mempunyai terang hidup itu. Nah, karena itu kita perlu mengkoreksi diri kita dan melihat, aku punya nggak sih kita terang itu? Kita punya nggak sih Kristus yang mati di atas kayu salib itu di dalam hidup kita? Kita sungguh-sungguh nggak sih memiliki Dia di dalam hidup kita? Memiliki Kristus itu bukan berbicara tentang aku tahu tentang doktrin ini. Aku tahu kalau aku mati masuk, cuma tahu gitu teman-teman. Teman-teman punya nggak? Teman-teman membuka hati teman-teman nggak sama Tuhan? Teman-teman punya nggak Tuhan yang hadir dalam hidup kita? Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang memimpin, yang menyertai dan mengubahkan hidup kita dari dalam keluar. Teman-teman, dua tanda pertama seorang pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama, dia tidak akan hidup terus dalam dosa. Kalau kita hari ini kita datang ke gereja, tapi kita menikmati dosa. Ayo minta ampun sama Tuhan. Yuk datang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan murnikan.
Yang kedua, kita memiliki terang itu. Kita bukan cuma dipimpin sama terang itu, tapi kita memiliki terang itu. Teman-teman, banyak orang merasa hari ini dia tuh Kristen sejak lahir. Ya, banyak orang. Kalau tanya, kamu Kristen sejak kapan? Sejak orok, sejak dalam kandungan bahkan. Ya pokoknya sejak lahir, aku tuh gereja Gloria gitu ya. Jadi sejak kecil itu di sekolah minggu ya ketemu C. Vanessa gitu ya, atau C. Vanessa cek baru ya. Ketemu Lausu siapa sih yang tua-tua itu? Cindra ya. Aduh Noni, ya. Aduh kamu kok wis besar gitu. Banyak yang merasa kita itu Kristen sejak lahir teman-teman. Kita akan pelayanan, kita sekolah minggu, Siansin juga kita ikut dulu istilahnya KTB ya, hari ini Gedik KTB kita ya setiap minggu ya ada sih bolong ke gereja tapi ya 2, oh ya sombong ya, cuma 2 kali. Tapi kita tuh beraktivitas rohani sehingga kita tuh nggak merasa. Kita akhirnya merasa kekristenan itu as our part of our life dan kita merasa kayak kita lewat gitu aja sebagai orang Kristen, teman-teman. Tapi kita perlu loh at some point dalam hidup kita itu benar-benar datang sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku punya enggak terang itu? Tuhan, aku benci enggak sama dosa-dosa? Sekalipun pertobatan itu enggak harus lewat KKR, satu momen teman-teman berlutut dan nangis geru-geru di lantai, enggak harus. Tapi setiap kita perlu ambil momen untuk memeriksa hati kita. Sungguh enggak kita punya terang itu? Terang yang bukan hanya kita kenal, bukan hanya memimpin, tetapi kita miliki di dalam hidup kita. Teman-teman, saya ini kadang-kadang suka ngajak anak saya jalan-jalan ke taman. Ya, ini ya. Halo di belakangnya dia ya. Karena dia tuh suka nature ya, kata kayak mama papanya ya, suka nature. Jadi kalau habis diajak jalan-jalan masukin ke rumah gitu, langsung nangis gitu, pengennya di luar terus. Gak apa-apa digigit nyamuk 1-2, yang penting di luar lebih lama. Jadi kita itu kadang-kadang, karena di perumahan hari ini tuh kalau teman-teman ya ngelihat, ya teman-teman mungkin kerja atau sekolah ya. Tetapi yang sering di taman tuh biasanya anak dan suster-suster, mbak-mbak gitu ya, nemenin anak ciliknya gitu. Biasanya papa mamanya kerja atau apa gitu ya. Kadang kita sore-sore itu kan, aku kan banyak aktivitasnya malam ya, sore itu sempetin gitu, nemenin. Biasanya ketemu mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak atau suster-suster gitu. Nah di situ kadang kita ngobrol-ngobrol dan ada satu suster itu yang cerita bahwa dia itu trauma punya majikan Kristen. Dia cerita punya trauma punya majikan Kristen dan Chinese. Kita tanya, lo apa trauma? Waduhku, majikanku tuh jahat. Bukan cuma jahat, jahat. Jahat. Ya. Pokoknya jahat, ngamuk-ngamuk. Ini dimarahin, pokoknya semua itu salah Mbak E. Pokoknya ada masalah apapun salah Mbak E. Gak punya duit pun salah Mbak E. Gitu ya. Pokoknya Mbak E itu diamuk-amui. Gak salah ya diamuk-amui. Pokoknya dia kayak spons gitu menyerap semua kemarahannya. Tapi yang menarik, Minggu pergi ke gereja. Gak pernah telat, gak pernah absen. Tapi jahat. Bahkan dia ngomong gerejanya. Oh bukan GKA, puji Tuhan. Apa? Siapa kira-kira gereja mana? Hah? GKI ngawur aja. Ada pacare ini loh Nanta, bukan GKI. Saya nggak mau sebut merek. Tapi kayak gini teman-teman. Banyak orang tuh sebenarnya melihat ke gereja itu sebagai, ya aku orang Kristen, gitu. Aku ke gereja. Tapi biasanya orang yang merasakan tuh orang-orang yang sekelilingnya, bahkan orang yang posisinya kita bisa tindas, gimana cara kita memperlakukan mereka. Kita nggak usah ngomong tentang dosa-dosa pornografi lah, dosa perselingkuhan lah,
dosa ini. Tapi ketika kita merendahkan orang lain dan kita menikmati itu, Yesus itu bring another level loh. Ketika masyarakat itu merendahkan perempuan, dia menghargai perempuan di sekelilingnya. Sementara ya kita koreksi hidup kita. Apakah kita hidup dalam dosa? Apakah kita punya terang itu? Kalau enggak, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman, kita boleh datang ke gereja, harus rajin ya kan, pelayanan itu baik. Baca buku rohani, ikut Gloria Faith Talk, ya nanti mau ada promosi Gloria Faith Talk, diskusi teologi, baik. Tapi apa kita mempunyai terang itu? Apa kita mau meninggalkan dosa? Peka sama dosa, kita meninggalkan dosa. Teman-teman, yang selanjutnya, kalau kita membaca lebih lanjut, tanda pengikut Yesus yang sejati yang selanjutnya adalah kita punya relasi sama Tuhan. Teman-teman, orang Farisi itu yang pada waktu itu memprotes tentang Yesus. Ya, waktu itu ketika Yesus mendeklar, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai terang hidup. Ayat 13-nya, yang pertama kali protes, itu adalah orang-orang Farisi. Nah, kenapa orang-orang Farisi ini menarik? Karena orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang justru, teman-teman, terkenal religius. Kalau masalah aktivitas rohani, orang-orang Farisi ini mungkin lebih dari semuanya kita di tempat ini. Mereka ke bait suci itu lebih dari 1 kali sehari. Jadi mereka itu melayani di bait suci, mereka melakukan aktivitas rohani. Bahkan mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh di tengah-tengah masyarakat gitu. Dia adalah pemuka-pemuka agama yang kerohaniannya itu nggak perlu diabsen, nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu disuruh puasa, ya kan? Mereka puasa dengan rajin, teman-teman. Nggak perlu di-question lagi kerohanian mereka, quote and quote, secara aktivitas, teman-teman. Tapi justru mereka inilah adalah orang-orang yang pertama-tama menyela pernyataan Yesus dan tidak melihat terang yang sejati itu. Teman-teman bayangin, Yesus yang adalah terang sejati itu berdiri di hadapan orang banyak, dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu perjanjian lama, tahu nubuat-nubuat tentang Mesias, tapi mereka adalah orang yang pertama yang menyela, dan mereka adalah orang pertama yang protes. Mereka adalah orang pertama yang sebenarnya nggak bisa lihat terang yang sejati itu. Dan kalau kita melihat ke bawah, menarik di ayat-ayat selanjutnya itu teman-teman, justru ada banyak orang yang percaya oleh pernyataan Yesus, tetapi bukan orang-orang Farisi. Justru orang-orang sederhana yang ada di sana, yang melihat pernyataan Yesus, yang melihat Yesus berdiri, mereka dicelikkan mata rohaninya dan percaya kepada Yesus. Tapi justru orang-orang yang kelihatan paling religius tengah-tengah masyarakat, justru mereka adalah orang-orang yang buta rohani. Siapa di gereja ini yang mestinya terkenal yang paling religius, teman-teman? Hamba Tuhan, ya kan, calon hamba Tuhan, majelis, pengurus, jangan-jangan. Yang paling terkenal ini yang buta rohani, teman-teman ya, amin. Oh enggak ya, puji Tuhan ya. Teman-teman, kalau kita mau ngelihat lagi apa sih yang sebenarnya membutakan mata rohani orang Farisi ini? Kalau kita ngelihat lebih detail, sebenarnya yang membutakan mata rohani mereka itu adalah peraturan-peraturan religius. Orang-orang Farisi itu menguraikan 10 perintah Allah ke dalam 613 peraturan dan 248 perintah dan 365 larangan. Jadi perintah Allah itu ada 10 ya, yang itu jangan berzina, jangan membunuh. Mereka itu menguraikannya ke 613 peraturan. Jadi mereka membuat peraturan-peraturan dari penguraian itu yang menjelaskan tentang 10 perintah Allah dan diterapkan ke dalam masyarakat. Dan yang menarik, waktu Yesus berbicara tentang aku adalah terang dunia, yang dipersoalkan adalah pernyataan Yesus itu enggak sah. Kenapa? Karena Yesus itu mengatakan atas nama dirinya. Peraturan yang mereka buat sah itu kalau ada 2 orang. Ada yang menyatakan, ada saksi yang mengafirmasi pernyataan itu. Itu baru sah. Sama ya, kita kalau hari ini dalam kita mau kalian dengar gak sih berita yang kakek-kakek ditabrak di depan ITB itu?
Karina pasti denger ya, soalnya kerja itu. Ada susu engkong-engkong yang taban ITP. Kenapa nggak bisa diusut sampai pembukaan CCTV? Karena waktu itu nggak ada saksinya. Nggak ada saksi yang mau ditanyain untuk datang ke kepolisian untuk ngomong aku ngeliat kejadiannya. Jadi di awal-awal tuh mengalami kesulitan seperti itu. Nah, peraturan yang sama ini dibuat sama orang Farisi, ternyata diadopsi sampai hari ini. Jadi kalau nggak ada 2 orang pernyataan Yesus itu nggak sah gitu katanya. Karena Yesus itu ngomong atas nama dirinya gitu kan. Jadi yang membuat mereka itu, yang mereka persoalkan itu hanyalah soal, mereka, ya Yesus ini melanggar aturan, Mesti ini gak sah ini. Cuma dia ngomong atas nama dirinya. Tapi Yesus itu sabar loh teman-teman. Yesus itu kalau kita baca, dia tuh sabar jelasin, enggak. Aku tuh bersaksi atas kehendak Bapakku. Ketika aku bersaksi, Bapakku bersaksi sama aku. Tapi mereka tetap enggak melanggar gitu. Jadi yang buat mereka nggak bisa melihat terang itu sebenarnya adalah aturan yang mereka buat sendiri. Ini menarik ya, aturan religius yang mereka buat sendiri itu malah membutakan mereka. Teman coba bayangkan, pada waktu terang yang sejati itu, Yesus itu berdiri di depan mereka. Di acara illumination itu, ketika semua orang melihat terang itu, Yesus berdiri dan bilang, akulah terang yang sejati. Barang siapa mengikut aku, mereka nggak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka akan memiliki terang itu. Orang Farisi, melanggar peraturan. Teman-teman tahu nggak? Sebuta itu mereka. Sampai yang mereka pusingin hanya peraturan-peraturan religius. Peraturan-peraturan yang quote and quote rohani itu bisa membutakan dan bahkan menghalangi orang untuk melihat terang itu. Teman-teman, di gereja kita ada peraturan-peraturan apa yang enggak tertulis atau yang dibuat sendiri yang buat kita kayak, oh ini harus gitu. Misalnya apa? Dulu ini teman-teman ya, dulu itu kalau dulu pelayanan di KU itu dulu. Lek cewek itu harus pakai rok span. Tahu nggak sih? Dulu itu tapi bukan kayak tahun 60 loh teman-teman, bukan ya. Dulu itu kayak 5 tahun lalu ya. Harus pakai rok span, tahu nggak sih rok yang kayak gak bisa gini gitu loh teman-teman. Pokoknya rok yang ketat. Jadi kalau cewek nggak punya rok span, nggak boleh pelayanan. Nah ini sungguhan kejadian dulu. Jadi ada salah satu aktivis itu yang kakinya tuh ada bekas luka bakar gitu, jadi dia kan enggak pede tuh. Jadi itu ke gereja selalu pakai celana. Dan dia tuh pengen pelayanan. Tapi karena ada aturan, gak oleh, mesti rok. Akhirnya dia nggak bisa pelayanan. Dulu ya, jangan mukanya kayak, apa lah di umum ya, enggak dulu. Sekarang Han-Han yang megang, semua boleh. Rumbai-rumbai pun boleh ya. Enggak lah, tetap menghargai Tuhan. Kalau teman-teman hari ini lihat di KU itu ada juga yang celana panjang sekalipun cewek, ya enggak sih? Setelah pandemi itu kayak orang udah enggak ngurus tentang rok dan celana. Jadi hari ini enggak, tapi dulu itu ada. Nah teman-teman selain itu, teman-teman itu ada peraturan misalnya majelis itu harus selalu datang doa malam. Jadi gak boleh loh bolos. Gak boleh loh. Aturan itu tertulis loh teman-teman. Aku nggak anti doa malam loh, justru ayo doa datang ya guys. Berdoa itu penting, doa itu dasar daripada pelayanan gereja. Jangan sampai pelayanan itu lebih lebay daripada doanya gitu kan. Tapi karena doa yang melandasi kegerakan pelayanan Tuhan. Tetapi to be honest hari ini kita kerja itu gak bisa loh teman-teman. Jam 7 on time itu sampai rumah. Bener gak sih apalagi kita yang kerja di luar kota. Kadang itu gak bisa, kita yang misalnya punya anak. Kadang itu ada ribet-ribetnya gitu. Mau berangkat itu kayak perang Godzilla dan King Kong dulu gitu kan. Jadi kayak ada banyak kesulitan, akhirnya to be honest, anak muda susah banget kalau memang peraturannya harus seperti itu. Anak muda akhirnya, wajib dah, sorry gak jadi majelis, ya enggak sih? Sebenarnya karena apa sih?
Karena peraturan kita buat sendiri loh. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Enggak ya, Andan. Sekarang lebih cincai lah ya. Tapi ini dulu teman-teman ya. Ada banyak orang akhirnya muda-muda nggak bisa. Oh. Harus ada lagu hymn. Satu paling enggak, kita bukan GMS guys. Satu. Enggak lah. Satu ya, minimal ada lagu satu hymn ya. Itu aturannya enggak boleh dilanggar. Kalau melanggar kita berdosa. Itu aturan yang kita buat sendiri sehingga membuat orang kayak aku nggak ngerti ya lagu hymn. Dan gereja kita itu sebenarnya ada aturan misalnya harus ada diterjemahkan. Itu bertahun-tahun membuat orang akhirnya banyak nggak bisa pelayanan. Karena mereka mau pelayanan tapi kayak congwen toh dan nggak mau kelihatan goblok di depan toh. Misalnya udah ngomong lagi padahal belum selesai translate-nya. Jadi ada banyak aturan-aturan yang hari ini kita ublek-ublek dan membuat kita sebenarnya membuat orang bahkan nggak bisa ngelihat terang yang sejati itu karena kita sendiri yang membuat banyak peraturan yang menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman rasain hari ini di Fungsi ini. Ada aturan nggak sih? Chris, ada aturan nggak sih? Nggak ada peraturannya, haleluya. Jadi ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, hal-hal yang sebenarnya itu bukan esensi, tetapi kita haruskan dan menghalangi kita bahkan orang lain untuk mengikut Tuhan. Teman-teman, lalu apa tanda pengikut Tuhan yang sejati? Tanda pengikut Tuhan yang sejati itu mendasarkan imannya bukan pada aturan-aturan agamawi, tetapi kepada relasi yang erat sama Tuhan. Ketika Yesus bersoal jawab sama orang Farisi, Yesus terus menunjukkan bagaimana pernyataan dirinya, keberadaan dirinya, kesaksiannya, pelayanannya, semuanya itu berakar daripada relasinya dengan Bapa. Kita melihat beberapa statement Yesus di sini. Dia mengatakan penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan Dia, Bapa yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Bahkan di ayat selanjutnya 28 dikatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi sebagaimana yang Bapa ajarkan kepadaku. Ayat 38, apa yang kulihat kepada Bapa, itulah yang kukatakan. Ayat 42 dikatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka Dialah yang mengutus aku. Jadi pelayanan, perkataan dan perbuatan Yesus itu rutut berakar dari relasinya sama Tuhan. Dia nggak ngomong-ngomong sembarangan, tetapi ngomong hal-hal yang memang Tuhan itu berikan, Tuhan itu titipkan di dalam hatinya untuk dikatakan dan dinyatakan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan ketika ia melakukan pelayanan, ia mengajar, semuanya itu didasarkan pada relasinya dekat sama Tuhan. Teman-teman, kita yang mengatakan kita ini orang Kristen yang ori, nggak bisa enggak, kita tuh harus punya relasi sama Tuhan. Makin lama kita spend time sama Tuhan, makin lama makin kenal sama Dia, makin lama makin kita hidup berbuah karena kita kenal sama Tuhan kita. Pelayanan dan perkataan perbuatan Yesus itu lahir dari relasinya dengan Bapa. Dan sama seperti itu kita pun juga. Pelayanan kita, perkataan kita, perbuatan kita, lahir enggak dari relasi kita sama Tuhan? Lahir enggak dari relasi kita sama Tuhan kita? Teman-teman, kita baca ayat ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Ini ada banyak orang yang di sana katakan Yesus di akhir zaman akan berkata, aku ini mengajar di dalam namamu, aku nih mengusir setan di dalam namamu, ya, setan tak tengking jerat-jerit gitu ya dalam nama Yesus ya, bahkan melakukan mujizat loh di dalam nama.
Tetapi Yesus bilang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal, nggak kenal sama kamu. Nggak kenal sama kamu. Oleh karena itu, pengenalan relasi sama Tuhan, itu lebih matters daripada kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Teman-teman. Bukan berarti nggak penting, teman-teman, pelayanan penting. Teman-teman memberi waktu kalian untuk dengerin teman curhat, doain teman, itu penting. Tapi lahir enggak dari relasi kita sama Tuhan. Bahkan waktu kita dengerin teman curhat. Kalau kita punya relasi sama Tuhan, kita minta, Tuhan, aku mesti ngomong apa Tuhan? Tuhan, aku mesti hibur seperti apa Tuhan? Kita terus punya relasi sama Tuhan. Kita makin mengenal Dia, makin dekat sama Dia. Teman-teman, anak saya ini kalau hari-hari ini itu kita karena tiap hari ketemu, pelan-pelan itu makin lama makin kenal. Waktu dia itu belum bisa mama, ngomong sekarang sudah bisa mama, papa belum bisa, nyebelin. Ama udah bisa, neneknya udah bisa, papa belum bisa. Ya, bisa cuma sekali toh. Tapi dulu waktu 7 bulan, 6 bulan itu masih belum bisa. Akhirnya Pak, kita tuh karena tiap hari ketemu, dia itu cuma bisa ngomong A sama E, ya. Dan lama-lama kita mempelajari kalau A itu ternyata manggil mamanya. Mungkin pengen mangap gitu, pengen mangan gitu ya. Kalau papanya tuh kayak babu gitu loh ya. Gitu. Kalau mama itu kalau daddy itu kayak ambil noi gue. Tapi kita tuh bisa tahu kode itu kenapa? Karena kita tiap hari kan, kayak tiap hari itu kayak dengerin gitu. Awalnya ya nggak ngeh gitu. Tapi lama-lama lek dia pergi, belum mari ini tolong diberesin. Jadi pengenalan itu lahir karena kita interaksi teman-teman. Kita perhatiin dia ngomong apa, ekspresinya gimana gitu ya. Itu lahir dari pengenalan yang kita lakukan tiap hari. Spend time together teman-teman ya. Sama loh teman-teman, relasi kita sama gebetan kita kan kayak gitu juga toh. Kalau lagi gebet chat tiap hari enggak? Ahin chat tiap hari enggak? Oh enggak ya. Makanya jalannya lebih lambat ya. Kalau chat tiap hari itu kayak lebih cepet gitu loh ya teman-teman ya. Kalau lagi deketin itu pasti tiap hari Rek gitu ya. Jadi makin kenal, ngasih hadiah itu makin pas gitu loh teman-teman ya. Sama menurut aku sama Tuhan itu juga harus terus kita bangun teman-teman relasi yang intensional sama Tuhan. Teman-teman, aku nggak tahu gimana cara kalian berrelasi sama Tuhan, tapi yuk kita getting kreatif gitu. Kadang ada banyak anak muda tuh relasi sama Tuhan tuh artinya harus berlutut atau kayak harus diam, baca Alkitab gitu. Teman-teman kadang kita bisa sambil jogging ya nggak sih? Hari ini kan banyak anak atau kalian suka kayak pagi-pagi jalan di balai kota apa. Boleh nggak sih kayak sekali-kali sendirian tapi sambil dengerin lagu rohani. Sambil doa sama Tuhan, itu enggak sih? Bisa enggak sih sambil naik gunung, yang suka naik gunung, ya enggak sih? Kita spend time baca Mazmur di puncak gunung yang tertinggi. AS. Mungkin enggak sih kita sesekali di kafe, enggak harus kayak harus ada yang nemenin. Boleh enggak sih kita sekali-sekali sendirian? Emang kita lagi pengen curhat sama Tuhan. Kita sambil pengen cerita numpahin kesedihan kita sama Tuhan. Boleh nggak sih kita kasih waktu sekali ngedate yuk sama Tuhan. Wes, ngedate-nya jangan cuma sama dia terus. Sesekali boleh nggak sih kita pergi cuma pengen Tuhan, aku pengen seminggu sekali curhat sama Tuhan. Kalau mesin itu ditune lagi sama Tuhan. Ya, ganti oli gitu ya, enggak legrek kalian ya. Boleh nggak sih kita tiap sewaktu-waktu itu kita punya waktu sama Tuhan. Kita atur 1 minggu gimana caranya kita itu tetap dekat sama Tuhan. Bahkan lewat hal-hal yang kita bisa enjoy. Kita bisa lari, kita bisa bukan dari kenyataan, lari pagi. Kita bisa sambil ke mangrove mungkin ya, mangrove. Kita sambil membaca Alkitab, baca Mazmur di sana. Kita bisa ngafe sama Tuhan, kita bisa punya juga jurnal doa. Boleh nggak sih teman-teman kita coba ini? Saya ini tipe yang
susah konsentrasi, entah karena kebanyakan lihat gadget atau enggak. Jadi kadang itu kalau sambil doa, sambil nulis itu lebih fokus. Ya bukan kayak diary ya, tapi kayak diary sih. Tapi kayak nulis gitu Tuhan, tapi doa gitu Tuhan, aku hari ini gini. Ini ya apa? Sambil aku pernah cerita ya sama teman-teman beberapa, aku tuh suka kayak ada masalah bahkan tak tulisin, tak main map ini kenapa masalahnya kayak gini, tapi sambil doa gitu. Itu buat aku ngeluarin yang ada di kepala untuk ditaruh di kertas dan ngobrol bareng. Ini Tuhan ini apa ya kayak gini, ini solusinya gimana ya? Ini pertimbangan ini plusnya ini minusnya ini, tapi sambil doa teman-teman. Dan itu menolong. Ada beberapa orang yang punya jurnal doa, bahkan setiap hari waktu dia doa itu dia list pokok doanya apa. Kenapa penting? Karena kadang kita tuh lupa gitu. Tuhan udah jawab ya kita harus lupa aja gitu. Tapi kalau kita bisa buka-buka lagi, ditandain mana yang Tuhan jawab, pelan-pelan tuh kita tahu. Loh Tuhan ini kok jawab doanya tuh yang kayak gini-gini gitu. Misalnya kayak Tuhan aku pelayanan enggak ya? Itu selalu kayak besoknya langsung ditawari pelayanan gitu ya. Tuhan aku besok temanku enggak ya di rumah sakit, mesti kayak langsung kayak bahkan temannya yang nyariin selalu dijawab gitu. Tapi misalnya aku pengen jadi miliarder, kok enggak dijawab-jawab ya Tuhan ya. Aku pengen sahamku melipat 100%, kok enggak dijawab-jawab ya Tuhan ya. Oh kayaknya Tuhan itu enggak pengen aku mata duitan, tapi Tuhan tuh pengen aku justru memberi hidupku buat orang lain. Kita kalau nyatet, nge-track journey kita sama Tuhan, kita itu bisa lebih peka Tuhan tuh pengen kita grow di area apa. Misalnya kok mesti Tuhan itu ingetin aku untuk ayo bantu orang tua, bantu orang tua. Jadi kadang kita kayak lebih peka sama pimpinan Tuhan kalau kita tuh tracking dan punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang buat kita dekat sama Tuhan. Teman-teman setiap kita bisa beda-beda. Ada yang teman-teman dekat sama lagu-lagu rohani, ya. Kemarin ada yang cerita juga, aku dekat sama Tuhan kalau aku dengar lagu rohani. Ayo, dengerin lagu rohani. Lebih sering, ya kan? Kalau bisa, teman tetangga kita 5 waktu, kita boleh nggak 6 waktu, ya kan? 6 lagu kita dengerin satu hari. Kita ngedit sama Tuhan. Kadang kita macet, kita bisa pakai waktu itu dengerin podcast, dengerin khotbah singkat. Banyak loh khotbah singkat 10 menit itu. Khotbah Ko Ivan dowo ya, jangan dengerin khotbah Ko Ivan. Khotbah orang-orang John Piper apa pendek-pendek, kita bisa denger teman-teman. Di situ nurture relasi kita sama Tuhan, dan kita punya relasi sama Tuhan. Ayo teman-teman kita ingat ini ya, 3 hal. Barang siapa mengikut Tuhan, barang siapa yang mengaku dia adalah ori, orang Kristen ori, pertama dia nggak akan menikmati dosa. Bukan cuma masalah dosa-dosa yang kita rasa kalau kita cerita kita izin, enggak. Ini dosa-dosa yang kita mungkin merasa kayak biasa aja, mau nggak kita tinggalkan. Yang kedua, kita mengikut Yesus yang sejati, artinya kita memiliki Kristus itu, dipimpin sama Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, kita nggak terikat sama peraturan-peraturan agamawi, aktivitas rohani. Kita merasa aku rohani, bukan. Tapi kita punya relasi sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Saya akan nutup dengan cerita seorang perempuan yang namanya Mabel. Teman-teman, Mabel itu bukan Mabel lemari ya teman-teman ya. MABEL itu ya Mabel lemari itu. Iya dah. Iya dah. Mebel itu bukannya kayak ini enggak sih, kayak ada batu. Itu marble ya. Aku enggak ngerti sih, salah papa mama yang ngasih nama Mabel ya. Tapi seorang wanita tua yang namanya Mabel. Jadi yang cerita ini namanya Tom. Jadi saya baca ceritanya ini salah satu buku yang ditulis sama Tom. Tom ini pelayanannya dia tuh orang biasa, tapi dia tuh pelayanannya suka mengunjungi panti jompo. Nah suatu hari dia tuh ketemu sama cewek yang namanya bukan cewek juga sih ya. Wanita yang namanya Mabel usianya 89 tahun. Dia itu ada di dalam bagian panti jompo yang paling pesing. Jadi kalau sudah sangat tua itu biasanya ditaruh di tempat yang sendiri gitu. Kenapa? Karena lebih sering teriak-teriak, lebih sering ngompol dibanding yang lebih muda. Nah ini manajemen panti jompo ya. Siapa tahu ada yang mau bangun panti jompo. Jadi Tom ini ngunjungin ke daerah yang paling jarang dikunjungi
Karena dia tahu karena orang-orang yang biasanya bisa ngumpul, orang-orang yang nggak harus bed rest itu biasanya pasti ada yang ngunjungi gitu. Ya rata-rata pasti ada acara, masih tai chi bareng lah, masih main bingo lah, main sequence, main kartu remi lah, masih gitulah ya. Tapi yang dia kunjungi itu yang jarang dikunjungi dan berbaring di rumah sakit. Nah Mabel itu almost all day dia tuh berbaring karena dia itu kena cancer yang menyerang hampir seluruh bagian tubuhnya. Jadi setengah wajahnya itu udah digerogoti sama cancer, mulutnya itu sampai kayak jatuh gitu. Karena cancernya. Jadi ya mulutnya itu gak ada tahanannya gitu karena udah rusak. Sehingga air liurnya itu netes terus dan dia udah buta karena juga cancernya itu nyebar ke matanya. Waktu Tom ketemu sama Mabel ini dia udah dirawat di sana selama 25 tahun. Jadi ceritanya Mabel ini sejak kecil merawat mamanya sampai dia sekitar umur 60 tahun. Kemudian waktu dia 60 tahun, dia masih ngerjain peternakan. Orang di US kan kadang ada yang punya farm gitu ya. Tapi nggak lama dia sakit dan akhirnya dia masuk ke panti jompo. Dan uang dari penjualan farmnya itu dipakai untuk mendanai dia sampai di panti jompo sampai tua gitu ya. Jadi waktu Tom pertama kali datang itu acaranya lagi Mother's Day. Jadi dia ngasih bunga ke Mabel, sebenarnya Mabel itu bukan mothers, tapi dia kasih bunga itu ke Mabel. Terus Mabel ini karena dia terima, dia bilang, oh thank you, what a lovely gesture that you do. Tapi Mabel ini bilang, setelah dicium bunganya dia bilang, is very nice for you to do this, tapi aku ini buta gitu. Jadi aku nggak bisa ngelihat keindahannya. Boleh nggak kamu bantu aku ngasih ke orang lain? Jadi pertemuan pertama Tom itu akhirnya Tom itu harus nurunin Mabel dari ranjang ke kursi roda terus nganter ke orang lain untuk ngasih bunga itu. Dan waktu ngasih Mabel bilang this is from Jesus. Nah akhirnya Tom ini agak ini ya, wah kak menarik ini ya. Kan dia Kristen, jadi Mabel ini kemungkinan Kristen. Jadi yang ngunjungi Mabel ini lebih sering. Jadi yang dilakuin Tom ini biasanya ngunjungi mulai dari kadang itu baca Alkitab bareng. Dan ternyata Mabel ini banyak ngafalin ayat Alkitab gitu ya. Aku nggak tahu mungkin mereka kuis gitu ya, tanyain gitu. Misalnya kayak akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, Mabelnya itu sang lanjutin gitu. Jadi Mabel ini kayak waktu masa mudanya itu banyak banget baca Alkitab. Tapi yang lebih seneng itu sebenarnya Mabel itu seneng lagu-lagu hymn. Nah, jadi jangan ini ya lagu hymn. Jadi dia tuh sering banget misalnya lagi baca Alkitab atau apa, dia itu kemudian ingat, oh ada lagunya. Dia kemudian nyanyi lagu hymn itu. Jadi lagu-lagu hymn tua itu dia hafal gitu di luar kepala. Jadi pelan-pelan Tom ini karena ngunjungi Mabel cukup sering, kayak seminggu 2-3 kali. Lama-lama Tom ini merasa kayak kok aku lebih diberkati daripada Mabel itu tak berkati. Karena dia merasa Mabel ini punya banyak cerita. Ketika baca ayat dia, oh kok dulu pernah gini, oh dulu pernah ayamku mati terus gini. Jadi dia tuh banyak punya cerita yang menunjukkan kayak Tuhan itu menyertai, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Akhirnya Tom ini mulai nulisin cerita-ceritanya Mabel ini di bukunya. Teman-teman kalau mau lihat bukunya juga boleh ya. Jadi Tom ini mulai mengkataloging kayak pengalaman Mabel ini di bukunya dia. Nah suatu ketika si Tom ini lagi stres, ada masalah keluarga, masalah kerjaan. Kayak dia tuh kayak hektik banget. Terus dia tuh kayak merasa kayak gini. Gila ya, aku nih masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa bosen tuh minum kopi, bosen itu masih bisa ke mall, ngerti gak sih? Tapi aku tuh kok stres gitu. Aku gak bayangin kalau aku jadi Mabel, bed rest all day, itu stresnya kayak gimana. Nah akhirnya dia datang ke Mabel, dia tanya gini, kamu gak stres tak? Sepanjang hari di tempat tidur, bed rest kayak gitu, kamu gak stres? Dia bilang, enggak, aku gak stres. Loh, terus kamu kalau bed rest tuh ngapain? Ya aku inget aja hal-hal yang Tuhan itu lakukan dalam hidupku. Aku nyanyi aja kadang-kadang lagu-lagu tentang Tuhan. Aku doa aja sama Tuhan. He is my friend and I'll never be alone. Dia bilang, I think about my Jesus, all his goodness throughout my life. Dan dia bilang, Mabel tuh ngomong itu sambil, ekspresinya tuh kayak puas, konten di dalam Tuhan. Bahkan dia nyanyi satu lagu hymn.
Jesus is all the world to me. He is my God, He makes me glad, He's my friend. Waktu itu Tom kayak bingung. Ada orang yang bed rest all day, tapi happy. Teman-teman, hari ini kita mendasarkan happy kita itu seringkali sama pencapaian kita. Kalau kita bisa achieve something, kita tuh merasa diri kita itu berharga. Kita happy. Kita mendasarkan happy kita itu sama kepemilikan kita. Kalau kita bisa beli ini, beli itu. Sama mimpi-mimpi kita. Goal ini, goal itu. Sama aktivitas kita. Bisa pelayanan, bisa melakukan ini dan itu. Tapi hari ini kalau teman-teman bed rest, bisa nggak teman-teman punya kepuasan? Karena kepuasan teman-teman lahir dari relasi sama Tuhan. Ini bukan cerita fiksi, teman. Ada orang yang sekalipun bed rest, gak mendasarkan happiness-nya dari pencapaian, signifikansi, aktualisasi dirinya, no? Tapi dari relasinya sama Tuhan yang memuaskan hidupnya. Mau gak teman-teman hari ini? Kita yang bilang, kita udah kenal terang yang sejati itu. Mau gak kita hidup punya relasi sama Tuhan? Pengikut Yesus yang sejati, yang ori, pertama kita memiliki terang itu. Kedua kita meninggalkan dosa. Gak hidup bersembunyi dari Tuhan. Ketiga kita punya relasi sama Tuhan. Ayo kita merenungkan hidup kita, yuk jujur sama Tuhan. Minta Tuhan arahkan hidup kita lagi kepada terang yang sejati itu. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman apa prioritas hidupmu hari ini. Apa yang menjadi sumber kepuasan dalam hidupmu? Seberapa jauh engkau memikirkan kehidupan rohanimu itu penting. Apakah kamu sungguh-sungguh pengikut Yesus yang sejati? Ayo kita renungkan yuk di hadapan Tuhan. Kalau kita pengikut Yesus yang sejati, kita akan benci sama dosa. Kita akan peka sama dosa-dosa yang bahkan kelihatan biasa. Tapi kita mau come clean di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita akan dosa-dosa tertentu yang masih mengikat kita hari ini. Yuk kita datang sama Tuhan, Tuhan aku mau tinggalkan dosa itu. Kalau hari ini kita belum memiliki terang itu. Kalau kita hanya datang melakukan aktivitas gereja, tapi kita nggak punya terang itu. Mau nggak kita bilang, Tuhan aku mau sungguh-sungguh menerima terang itu dalam hidupku. Yang ketiga, apakah kamu punya relasi sama Tuhan? Kalau hari ini engkau merasa jauh sama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini seperti tepukan yang lembut dari seorang teman di bahumu untuk kamu balik sama Tuhan. Untuk bangun lagi relasi sama Tuhan. Secara intensional, kasih waktu Tuhan sama Tuhan. Membangun kembali disiplin rohani yang buat kita dekat sama Tuhan. Ayo kita doa yuk sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kita minta Tuhan balikin kita di jalan yang benar. Tuhan balikin kita dekat sama hatinya Tuhan. Kasih Tuhan kau yang berkati.
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembuh. Bilang sama Tuhan, kita pengen kenal Dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Bawa kami balik Tuhan. Bawa kami dekat lagi sama Tuhan. Dekat lagi sama kasih-Nya Tuhan yang besar. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ya Tuhan, kami semua udah kenal Tuhan mungkin beda-beda Tuhan. Ada kami yang mungkin udah percaya Tuhan 5 tahun. Ada kami yang percaya Tuhan udah 10 tahun. Bahkan sejak kami kecil mungkin kami udah percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami sama kasih mula-mula Tuhan. Waktu pertama kali kami kagum sama salibnya Tuhan. Waktu pertama-tama hati kami itu hancur. Oleh karena ada pribadi yang mau mati di atas kayu salib buat kami. Ingatkan kami momen pertama kami jatuh cinta sama firman Tuhan. Kami gak bisa berhenti baca. Kami terus menerus semangat untuk pelayanan Tuhan. Kami terus menerus doa jatuh cinta sama Tuhan. Ingetin kami masa-masa itu Tuhan. Karena kami percaya hari ini Tuhan punya kasih yang sama besarnya kepada kami. Cuma karena kami ada banyak pergumulan Tuhan. Kami udah ngisi hidup kami dengan berbagai macam hal karena kala kami mungkin udah lupa kasih mula-mula sama Tuhan. Perasaan hati kami dipenuhi sama cintanya Tuhan, perasaan kami kagum sama Tuhan. Tuhan bawa kami balik, tarik kami Tuhan. Kami yang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kami kembali. Untuk kami dekat sama Tuhan. Kami yang udah mungkin gak peka sama dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan beri kami hati yang duka cita Tuhan. Ketika kami berdosa di tubuh yang sudah Tuhan tebus ini Tuhan. Tuhan tarik kami balik dekat sama Tuhan. Supaya kami gak cuma menambah aktivitas rohani kami. Tapi kami menambah waktu kami sama Tuhan. Menambah kedekatan kami sama Tuhan. Bahkan kami yang pelayanan kami punya energi yang lahir dari relasi kami sama Tuhan. Bukan karena kami dijadwal, bukan karena kami orang Kristen, bukan. Tapi karena kami happy, kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Dan kami ingin bagi sayangnya Tuhan itu bagi komunitas kami, bagi keluarga kami, orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih terang yang sejati, bukan hanya menerangi hidup kami, tapi kami miliki. Dan biarlah kami sudah memiliki terang itu, hidup di dalam terang itu, sampai akhir hidup kami setia melakukan firman. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, dan kami minta dipimpin oleh Tuhan. Amin.